Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Tazkiyatul Fikriyah, dan teman saya, Siti Halimatun Nurul Hasanah dan Windy Nurjayanti. Kami di sini akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pendekatan Teologis dalam Studi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian teologi Islam. Secara etimologis, teologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata theos, artinya Tuhan atau dewa, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat diartikan bahwa teologi adalah ilmu ketuhanan. Jadi, teologi dalam bahasa Yunani adalah penelitian secara rasional segala sesuatu yang berkenaan dengan ketuhanan. Dengan kata lain, teologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan tentang hakikat Tuhan serta keberadaannya. Pada perkembangannya, di dalam teologi Islam dijumpai beberapa aliran kalam atau teologi, seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Adapun pembahasan yang disusun dalam aliran teologi dalam dunia Islam menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsep iman. Kedua, konsep keesaan. Ketiga, konsep kehendak mutlak Tuhan. Keempat, konsep kehendak bebas manusia. Kelima, konsep keadilan Tuhan. Keenam, konsep kasb manusia. Ketujuh, konsep melihat Tuhan di akhirat. 8. Konsep janji dan ancaman Tuhan. 9. Konsep urgensi wahyu. 10. Konsep status Al-Quran. Selanjutnya adalah pendekatan teologis dalam studi agama Islam. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sementara yang lainnya salah. Dengan demikian, antara satu aliran dengan aliran lainnya tidak terbuka dialog atau saling menghargai. Yang ada hanyalah eksklusivisme, sehingga yang terjadi adalah pemisahan dan pengkotak-kotakan. Teologi sering berpusat pada persoalan doktrin, termasuk dalam studi Islam. Gagasan tentang teologi dalam tradisi keagamaan juga cenderung menitikberatkan elemen konseptual dalam agama sebagai sesuatu yang lebih sentral dibandingkan dengan praktik spiritualis atau perilaku. Selanjutnya, sistem teologis dan bentuk konseptual mengalami perkembangan. Ia berubah menurut konteks kultural dan konkret kontemporer dalam lingkaran historis yang terus. Macam-macam pendekatan teologis dalam Islam. 1. Pendekatan teologis normatif. Pendekatan normatif dapat diartikan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan hadis. Pendekatan normatif dapat juga dikatakan pendekatan yang bersifat domain keimanan tanpa melakukan kritis kesejarahan atas nalar lokal dan nalar zaman yang berkembang, serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan Al-Quran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tazkiyah dan Mbak Windy. Sedikit yang akan saya ulang yaitu tentang pendekatan normatif. Pendekatan normatif dapat diartikan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan hadis. Pendekatan normatif sendiri dapat dikatakan pendekatan yang bersifat domain keimanan tanpa melakukan kritis kesejarahan atas nalar lokal dan nalar zaman yang berkembang, serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan Al-Quran. Pendekatan ini mengasumsikan seluruh ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijtihad sebagai suatu kebenaran yang harus diterima saja dan tidak boleh diganggu-gugat lagi.
Jadi, pengertian atau pendekatan teologis memiliki arti yang berkaitan dengan aspek ketuhanan, sedangkan normatif secara sederhana diartikan dengan hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Dalam konteks ajaran Islam, normatif merupakan ajaran agama yang belum dicampuri oleh pemahaman dan penafsiran manusia. Dengan kata lain, pendekatan teologis normatif dalam agama adalah melihat agama sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan nampak bersifat ideal. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pendekatan teologis dialogis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialogis berasal dari kata dialog yang berarti percakapan atau cerita. Sedangkan dalam Kamus Inggris Indonesia, kata dialogis atau dialogue berarti perbincangan atau percakapan. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendekatan teologis dialogis dalam pembahasan kali ini adalah metode pendekatan terhadap agama melalui dialog nilai-nilai normatif masing-masing aliran atau agama. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan saling pengertian di antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pendekatan teologis konvergensi. Kata konvergensi sendiri berasal dari kata converge yang berarti bertemu, berkumpul, atau berjumpa. Selanjutnya kata ini menjadi convergence yang berarti tindakan bertemu, bersatu di satu tempat, pemusatan pandangan mata ke satu tempat yang amat dekat, atau menuju ke suatu titik pertemuan atau memusat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendekatan teologis konvergensi di sini adalah upaya untuk memahami agama dengan melihat intisari persamaan atau titik temu dari masing-masing agama untuk dapat diintegrasikan. Melalui pendekatan konvergensi, kita ingin menyatukan unsur esensial dalam agama sehingga tidak tampak lagi perbedaan yang prinsipil. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.